Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ala Abdan Syakura dari kelas PK 3B dengan NIM akhir 34. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan 8 ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ayat mengenai ilmu pendidikan, ayat mengenai ilmu kimia, ayat mengenai ilmu biologi, ayat mengenai ilmu fisika, ayat mengenai ilmu matematika, serta ayat mengenai teknologi informasi. Langsung saja kepada ayat yang pertama yang berkenaan dengan ilmu pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ya, artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak perlu untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Adapun tafsir menurut Ibnu Ashwar, oleh Muhammad Tahir Ibnu Ashwar, beliau menjelaskan ayat ini menekankan pembagian tugas di tengah masyarakat Islam. Sebagian umat perlu mendalami ilmu agama atau tafaqquh fiddin agar dapat membimbing umat. Pendidikan agama adalah elemen kunci dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial dalam masyarakat. Kitab ini dikarang oleh Muhammad Tahir Ibnu Ashwar pada kitabnya At-Tahrir wa Tanwir jilid 10 halaman 228. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari pernyataan ayat tersebut ialah yang pertama, pentingnya spesialisasi dalam berbagai bidang ilmu. Terus yang kedua, menjadikan pendidikan agama sebagai fondasi moral dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, ilmu yang dipelajari harus bermanfaat untuk memberi peringatan dan membimbing umat. Dan kepada ayat yang kedua yang berkenaan dengan ilmu pendidikan terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 12 dan 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurillah. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kemudian terjemah dalam ayat ke-13, yakni, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan adapun tafsir dalam kitab Fi Dilalil Quran oleh karangan Said Qutb dalam jilid 5 halaman 298, bahwasanya ia menjelaskan hikmah yang diberikan kepada Luqman mencakup
kemampuan mendidik anak dengan cara yang benar. Pendidikan yang diberikan harus dimulai dengan tauhid sebagai landasan moral dan spiritual yang kokoh. Tauhid membentuk karakter anak sehingga memiliki nilai luhur dan mampu menghindari kesesatan. Dan adapun hikmah yang dapat diambil daripada ayat 12-13 ini, bahwasanya yang pertama, orang tua adalah pendidik utama dalam keluarga, bertanggung jawab membangun karakter anak. Yang kedua, pendidikan moral dan tauhid menjadi dasar penting dalam membentuk karakter atau watak manusia yang berintegritas. Kemudian yang ketiga, menyadari pentingnya bersyukur sebagaimana bentuk pengakuan atas nikmat Allah dan landasan etika kehidupan. Ayat yang ketiga yakni mengenai ilmu kimia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat pula, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun tafsir dari ulama, saya ambil dari kitab tafsir yang dituliskan oleh Fakhruddin Ar-Razi, ya. Bahwasanya yang menjelaskan ayat ini menggunakan perumpamaan cahaya untuk menggambarkan petunjuk Allah. Pelita dalam kaca diibaratkan minyak zaitun murni yang menghasilkan cahaya murni, menunjukkan kebersihan dan kesempurnaan. Ayat ini juga menggambarkan pentingnya elemen cahaya dan energi yang menjadi dasar kehidupan dan pengetahuan manusia. Ditulis oleh Fakhruddin Razi dari kitabnya Mafatih Al-Ghaib di jilid ke-12 halaman 32. Dan adapun hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut ialah yang pertama, memahami pentingnya energi cahaya sebagai sumber kehidupan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, menginspirasi manusia untuk mencari solusi energi yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan dapat membawa manusia lebih dekat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat masih berkaitan mengenai ilmu kimia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubaral hadid
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Ya, artinya berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika besi itu telah rata dengan kedua puncak atau gunung itu, ia pun berkata, tiuplah api itu. Hingga ketika besi itu menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya. Nah, tafsir ulama menurut tafsir Al-Mawardi, ayat ini menggambarkan keahlian Dzulkarnain dalam teknologi pada masanya. Proses pencairan logam, besi, dan tembaga melalui pembakaran adalah teknik yang sangat maju kala itu. Penyebutan kiter dalam ayat tadi menunjukkan penggunaan logam cair seperti tembaga untuk menguatkan struktur tembok. Ya, kitab ini ditulis oleh Al-Marwadi dalam kitabnya An-Nukat wal Uyun jilid 3 halaman 410. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, yang pertama menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Terus yakni yang kedua menginspirasi pengembangan ilmu metalurgi dan teknologi material. Kemudian yang terakhir memperlihatkan bahwa Al-Quran mengandung isyarat tentang sains yang mendukung kemajuan peradaban. Kemudian ayat yang kelima berkaitan ataupun berkenaan dengan ayat fisika. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Naba ayat 6 sampai dengan 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Adapun tafsir dari Al-Baghawi menjelaskan ayat ini menggambarkan fungsi gunung sebagai penstabil bumi. Pasak-pasak yang disebutkan adalah metafora untuk menggambarkan struktur gunung yang mencengkeram lapisan bumi agar tidak berguncang. Kitab ini ditulis oleh Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim At-Tanzil, jilid kelima halaman 241. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut ialah memahami pentingnya gunung dalam menjaga keseimbangan bumi. Kemudian yang kedua menyadari keteraturan ciptaan Allah yang mendukung kehidupan manusia. Adapun ayat yang ke-6 berkaitan atau berkenaan dengan ilmu biologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal mudghata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah mudghatan fa khalaqnal mudghah idhaman fa kasawnal 'idhama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh ataupun rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Adapun tafsir ulama, saya mengambil tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan tahapan penciptaan manusia dari air mani hingga menjadi makhluk sempurna. Kata nutfah dalam ayat tersebut mengacu pada campuran air laki-laki dan perempuan.
Alaqah adalah segumpal darah yang menempel di rahim, dan mudghah adalah potongan daging yang belum sempurna. Proses ini menunjukkan keajaiban penciptaan manusia yang dimulai dari sesuatu yang sederhana hingga menjadi makhluk yang memiliki roh. Penulis yakni Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim jilid ke-6 halaman 417. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut ialah memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah kitab yang relevan sepanjang zaman. Yang kedua, menginspirasi manusia untuk mempelajari lebih dalam tentang kehidupan. Terus yang ketiga yakni menumbuhkan rasa syukur atas kesempurnaan penciptaan manusia. Kemudian ayat yang ketujuh berkenaan mengenai ilmu matematika. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu melunaskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Adapun tafsir ulama, ya, saya ambil dari tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya ia menjelaskan ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi untuk keadilan dan kejelasan. Kata bil adl mensyaratkan penggunaan perhitungan yang akurat yang menjadi dasar dalam administrasi keuangan dan penghitungan matematis. Ya. Penulisnya Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkam lil Quran jilid ketiga halaman 349. Hikmah yang dapat diambil daripada ayat tersebut ialah yang pertama, mendorong transparansi dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, menunjukkan pentingnya penguasaan keterampilan menghitung untuk menciptakan keteraturan. Adapun ayat yang ke-8 ataupun ayat yang terakhir mengenai ilmu teknologi informasi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan adapun tafsir ulama, saya mengambil dari tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya ia menjelaskan kata bisultan diartikan sebagai ilmu atau teknologi yang menjadi sarana bagi manusia untuk melampaui batas-batas fisik alam semesta. Ditulis oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Ahkamil Quran jilid ke-16 halaman 139. Adapun hikmah yang dapat diambil yakni menyadarkan manusia bahwa kemampuan teknologi adalah anugerah Allah dan mendorong umat Islam untuk terus berinovasi dalam bidang teknologi. Mungkin ayat-ayat berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.